Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Bedu, Zara Apa? ada cerita nih. Cerita? Bentar, iya. Aku baca dulu ya. Oh. Nih, jadi nih ada orang yang bener-bener banget, Mas Bedu. Kejadian ini baru-baru ini di Februari 2022 lalu di Pekanbaru Riau. Berita apa sih? Ini nih Mas Bedu nih, karena cemburu seorang suami nekat membakar kantor Bapeda Riau, tempat istrinya bekerja Mas Bedu. Ya Allah, ini tuh jadi suaminya itu marah-marah dan cemburu karena hari libur Imlek istrinya tetap masuk kerja. Terus dia datang ke kantor istrinya, langsung deh suaminya itu nyari istrinya kok nggak ada di tempatnya, nggak ada di kantor, dia bakar langsung kantornya Mas Bedu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gara-gara cemburu yang rugi satu provinsi itu. Iya makanya. Tapi kan yang namanya cemburu tuh dalam rumah tangga tuh seperti kata seorang filsuf Yunani, Thomas Giorgi. Wah, itu penyanyi dangdut. Oh, iya. Thomas Giorgi penyanyi dangdut. Mengatakan bahwa yang namanya cemburu itu adalah 9 bahan pokok dari sebuah percintaan. Itu lagu dangdut. Tapi ada cemburu. 9 bahan pokok di gitu. di dalam percintaan. Masya Allah. Jadi nih Mas Bedu, Ya. sebenarnya tuh cemburu itu adalah kayak begini itu dia sebenarnya di dalam rumah tangga tuh prahara atau bumbu-bumbu rumah tangga atau gimana sih sebenarnya? Bahkan katanya kalau suami nggak punya rasa cemburu itu perlu dipertanyakan. Nah, Kalau makanya. suami nggak pernah cemburu sama istri. Iya. Tapi katanya itu cemburu rasa cinta. Kalau nggak cemburu nggak cinta, bener nggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mah. Damang Jahra. Alhamdulillah, Mama. Bedu, Damang. Alhamdulillah Bang Estu, Mang. Wih, merah putih. Saya Merdeka. yakin dipakainya semenjak tanggal 17 Agustus. Wah, sekarang belum dicuci dong tuh, Mang. Iya, iya. Masya Allah. Ibu-ibunya belum kita tanya nih dari Iya. mana nih? Dari mana nih, Bu? Kedengeran ya? Majelis Talim Nurul Amanah. Nurul Nisa. Oke, Nurul Pulau Nisa. Cangkir. BLOT Nurul Amanah kata dia. Yang ini ngomongnya amanah itu namanya Nisa kedengerannya mah. Nisa, Pulau Cangkir, Bu ya? Iya, pokoknya kedengeran Pulau Cangkir Tangerang aja. Coba, Cangkir, Kencur, Cengkeh, Bu. Latihan dulu, Pak. Latihan yang namanya supaya artikulasinya jelas. Itu Iya. mah bagi orang yang cadel. Iya. Iya, mah. Ada ular naik pagar melingkar-lingkar. Di atas pagar. Ular berlingkar di atas pagar. Lagi ngomong pagar apa R? Pagar. Cemburu. apa? Lagi ngomong cemburu. Ada R. Cemburu. Ada gara-gara ada sebuah berita. Cemburu seorang suami pada istrinya mengakibatkan kerugian cukup besar, Mang. Sampai ngebakar kantor Bapeda. Bapeda itu kan kantor badan pembangunan badan Pemerintah daerah. Nah, satu Dibakar, habis. Dibakar. habis, Pak. Bapeda dibakar semua. Kalau papeda enak dimakan ini Bapeda, Mang. Iya, papeda mah gue tahu. Iya. Lu kayak lu doang. Jadi lapar. Sombong baru tahu. Sombong. Ayo, sagu. Iya. Kangkung ya, Pak ya. Aduh, Masya Allah. Jadi lagi berbicara tentang Tentang kecemburuan dalam rumah tangga itu sebenarnya prahara, apakah bumbu-bumbu atau rasa sayang, rasa cinta Nah, sebenarnya? itu dia tentang cemburu Ya. dalam rumah tangga. Silakan, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Cemburu. Dalam berumah tangga ada kecemburuan. Cemburu ini fitrah dasar manusia. Kenapa timbul cemburu? Ya. Kalau orang punya rasa cinta ada cemburu. Cemburu ini muncul khawatir orang yang dia cintai berpindah mencintai orang lain, itu cemburu. Ya. Itu cemburu ya. Cemburu. Jadi orang yang mencintai ini pengen orang yang dia cintai hanya dalam genggaman dia. Jangan sampai orang lain ikut memilikinya.
Ketika dia melihat seolah-olah ada orang lain ikut mencintainya, ikut memilikinya, timbullah rasa cemburu. Jadi makanya dikatakan cemburu tandanya Sayang. tandanya Cinta. sayang, tandanya cinta. Jangankan kita, Siti Aisyah, istri Nabi besar kita Muhammad SAW, dia pernah cemburu. Ketika Rasulullah SAW berada di rumah Siti Aisyah dengan para sahabatnya, datanglah seseorang membawakan makanan di piring kalau kita barangkali. Siti Aisyah berpikir, Rasulullah kan suamiku di rumahku sekarang. Artinya makanannya, kuehnya aku yang nyuguhin. Cemburunya datang. Kenapa giliran di rumahku ada makanan diberikan dari istri yang lain? Dia cemburu, ditepak tuh makanan. Mungkin saking kencengnya nepaknya, piringnya sampai belah, sampai terpecah. Rasulullah SAW hanya tersenyum. Dia katakan, tenang, ibumu sedang cemburu. Artinya bukan hanya kita manusia biasa yang punya rasa cemburu, istri Rasul pun punya rasa cemburu. Saking Siti Aisyah mencintai Rasulullah, tidak ingin ada orang lain. Ketika giliran dia, ada orang lain datang ngambil hak dia. Tuh, Cemburu. kenceng ditepoknya sampai pecah. Jatuh. Bagaimana suami yang bijaksana, tidak menyalahkan yang mecahin, Iya. tidak menyalahkan yang bawain makanan. Beliau langsung mengatakan, tenang, ibumu sedang cemburu. Ya. Dipungutin piring-piring yang pecah oleh Rasulullah. Rasul ke dapur, ngambil piring yang utuh, diberikan. Nih bawa pulang. Artinya suami kalau punya istri satu tidak masalah. Ya. 2, 3 dan seterusnya. Inilah yang ada cemburu karena persaingan akan timbul, wajib bijaksana. Begitu. Enggak, sekali masih. Ya, satu aja susah ngurusnya ya, Mbak ya. Makanya nunjuknya kalau 2, 3 wajib bijaksana. Kesini, bukan ke sono. Bukan Karena ke itu sono. mah enggak yang ini. Enggak ya, nah. Masih bagus sekali ya, Mah pulang. Beda lagi. Baik, ya, Mah. Setelah ini kami akan lanjutkan lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik, jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, ada yang rumah tangganya bisa bertahan dan kembali harmonis karena adanya rasa saling cemburu ya, Mah ya. Ya. Tapi bisa juga rasa cemburu itu menjadi prahara dalam rumah tangganya, menjadi bencana, Mah. Maaf. Cemburu ada 2. Iya, Mah. Cemburu yang diperbolehkan, yang wajar, yang normal, yang tidak berlebihan. Ya. Cemburu yang wajar, yang normal, yang tidak berlebihan dengan adanya masalah sehingga dia merasa cemburu, ini mengeratkan rasa cinta. Terasa oleh suaminya, ya Allah, istri saya khawatir banget sama saya. Suami saya khawatir sama saya, bikin cinta, bikin erat. Berbeda yang kedua. Kalau yang berlebihan, yang membabi buta, yang tanpa ada alasan, marah-marah, dia ngomel-ngomel, ini menghancurkan cinta. Coba, Iya, Mah. kalau kalian laki-laki punya istri cemburu buta, terlambat dikit ngomel, Aduh. terlambat dikit marah, bajunya wangi naon, ribut. Kira-kira enak apa enggak? Enggak, itu Mama. Makin suka, makin benci. Benci. Mah. Semua yang berlebihan tidak ada yang baik. Enak ya, Udah Mah. tahu kan kita naik busway, naik MRT, debet-debetan, kan kena parfum orang ya. Ada juga yang aneh, itu jadi prahara. Prahara. Ada yang aneh. Tidak masuk rasio kita, benar-benar. Ada seorang mantu perempuan cemburu dengan ibu suaminya. Ya Ada nggak? Allah, ada, Mah. Ada. Suaminya nengokin emaknya, marah. Suaminya ngasih duit sama emaknya, marah. Marah. Suaminya nengokin adeknya yang perempuan, marah. Marah. Suaminya nengokin kakaknya ngasih duit, ngasih makanan, marah. Marah juga. Suaminya bercerita tentang kebaikan keluarganya, dia marah. Artinya istri tadi menjadi cinta suami hancur gara-gara cemburu buta. Tidak sedikit loh. Iya, Mah, banyak ya, Mah. Makanya walaupun memang mutlak manusia sejarah fitrahnya
lahir punya rasa cemburu, jangan diikuti, itu perbuatan setan. Artinya itu jadi iri. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kamu iri hati dengan yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan iri. Suami sayang sama emaknya, normal nggak? Normal. Kenapa dia bilang, kan udah nikah sama saya. Ya. Kenapa lebih ngurusin emak lu? Gue dong jadi bininya. Oh. Itu nggak normal. Makanya kata Allah jangan iri dengan karunia Allah berikan. Emang porsinya nganyayangin sama emaknya nih. Nih di kita, di masyarakat kita banyak yang cemburu tapi terlalu berlebihan. Tidak masuk di akal sehat. Contoh, giliran waktu dipakai hura-hura. Giliran ibadah enggak. Harusnya kita cemburu dengan waktu. Di mana waktu sampai datang kiamat tidak akan kembali. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini cemburu yang benar. Iya. Kalau cemburu yang salah bagaimana? Lah, mumpung masih hidup. Kita habiskan waktu. Kita cari angin. Kita bunuh waktu. Biar nggak bete. Ya. Ini yang salah. Itu cemburu yang salah. Giliran agama kita dihina orang, cuek. Nah ini yang salah. Kalau seandainya ada orang sama suaminya jadi benci gara-gara dia berteman dengan seseorang, dia sayang dengan orang tuanya, ini cemburu yang buta, cemburu yang salah. Bahkan maaf dalam tanda kutip, kalau suaminya tidak pacaran, main tuduh aja, sampai pulang terlambat. Oh. Kan apalagi zaman sekarang ada medsos kan? Iya mah. Dengar bang, dengar apaan? Ngaku nggak? Dah, ngaku apaan? Nah itu kan Iya, jadi fitnah. dari fitnah. Kenapa suzon? Langsung disuruh ngaku apaan? Akhirnya suaminya kan sebel. Iya. Itulah kenapa tidak sedikit nih mama orang yang curhat. Istri saya nuduh mulu, Ya nuduh saya selingkuh, Allah. nuduh selingkuh. Saya tidak pernah selingkuh sedikit pun. Cuman karena gencar, saya berpikir, gua mah kagak selingkuh juga dituduh selingkuh beneran. Nah, sekalian aja dah. Karena aja deh, saking jengkelnya, hati-hati jadi prahara. Hati-hati ya Maya. Makanya jangan terlalu berlebihan. Yang berlebihan semua-muanya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Tidak sedikit seorang perempuan yang saking cemburunya sama suaminya, dia sampai ngintil suaminya pergi ke kantor, dia naik ojek diikutin suaminya. Aduh. Kata dia dengar kabar teman sekantornya dia pacaran. Padahal bukan, namanya teman sekantor, kerja bareng-bareng kan di ruangan yang sama. Iya, namanya sekantor. Kantor. Iya. Tidak pernah pulang berboncengan berdua. Nah, Cuman dia merasa, bukan kenyataan. Dia merasa itu cewek lebih cantik, lebih pinter, sekantor sama suaminya, mungkin punya Khawatir. khawatir. Tapi khawatir tadi dibuktikan dengan makian kepada suaminya. Bener apa salah? Salah. Suaminya nggak terima. nggak terima lah. Makanya akhirnya suaminya bilang, saya mah nggak selingkuh, dibilangin selingkuh aja beneran. Ketakutan suaminya diambil orang. Diambil orang. Harusnya, punten, yang namanya cemburu walaupun ada kita redam. Redam. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita koreksi diri, kita berkaca. Apa yang membuat saya cemburu? Yang pertama, biasanya yang membuat orang cemburu tidak pede. Tahu nggak pede? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Rasanya suami saya mah lebih pantas sama dia, gua mah kurang keren. Ya. Dia lebih cantik, dia lebih wah. Nah. Body dia lebih bagus daripada ilmiah, body gua. Ya. lebih pantas. Nah, jadi kalau kurang pede ini membuat orang timbul rasa cemburu. Iya mah. Kemudian apa? Yang kedua karena merasa ada saingan. Punten. Kalau istrinya satu nggak ada saingan. Tapi kalau 2, 3 ada saingan. Oh, Coba. Jangan jauh-jauh Siti Aisyah. Malam-malam lagi tertidur. Dia melihat Rasul bangun. Cemburunya timbul. Ya. Kan Rasul istrinya nggak satu. Iya. Dia pelan-pelan ngikutin Rasulullah. Ngikutin mah. Dia mengira akan pergi ke rumah istrinya yang lain. Ternyata beliau berjalan ke bake, ke kuburan. Masya Allah. Dia kaget. Masya Allah. Jadi salah cemburunya. Ya.
Tapi pastinya rasa yang alasan mama tadi nomor 1 itu benar banget mah. Di kalangan keluarga-keluarga muda, pasangan-pasangan muda maupun yang udah tua pun nih mah, pasti timbulnya sekarang istilahnya insecure mah. Jadi ngelihat tetangga lebih cakep dikit, aduh jangan-jangan laki gue sambil ngerokok di depan sambil ngopi ngeliatin tetangga sebelah, pikiran jadi kemana-mana gitu. Nah, itu Mah. yang salah. Iya. Artinya apa? Suuzon. Suuzon. Suuzon dilarang dalam Islam tuh Jahra. Iya mah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minat dhanni inna ba'dad dhanni ismun. Hai orang yang beriman, jangan buruk sangka. Buruk sangka adalah dosa. Kalau anak kecil bilang, lu jangan main cap nyangka doang. Cap nyangka. Cap nyangka doang gitu kan, nggak ada bukti. Iya, Ini iya. yang salah. Iya. Oke. Itu harus diluruskan. Baik. Iya mah. Suuzon artinya udah dosa dia, udah tidak beriman dia orang. Na'udzubillah Karena min dzalik. inna ba'dadani ismun, yang namanya zon, buruk sangka, dosa kata Allah. Berdosa kata Allah. Kalau gitu mama nanti kita lanjutkan lagi ya Ma Ya. ya. Nah ibu-ibu saya tahu nih pasti udah pada gak sabar kan mau nanya langsung sama mama. Tapi tunggu ya setelah ini ya. Dan jamaah yang ada di rumah tentunya jangan kemana-mana. Karena mama juga akan menjawab pertanyaan dari Instagram @rumahmamadede_tv1 mengenai tema kita hari ini yaitu cemburu dalam rumah tangga, prahara atau cinta. Nantikan jawabannya setelah ini. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Iya, baik, silakan. Siapa yang mau bertanya nih tentang cemburu dalam rumah tangga, prahara atau cinta nih? Ya, Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Suhaibah dari Masjid Taklim Nurul Isa, Pulau Cangkir, Tangerang. Mangga Bu Suhaibah. Galau mah, Ada apa Bu Suhaibah? bagaimana solusinya menghadapi suami yang tukang marah-marah? Tukang marah-marah. Berarti Kalau dibayar pergi Bu ya? sendirian, suka cemburu gitu. Terima kasih Mama. Bu, suami ibu tukang marah-marah. Berarti dibayar dong Bu kalau tukang. Oh, sama anak marah-marah sama temen enggak mah. Oh, Artinya suami tadi temperamental, dia curang. astagfirullahaladzim. Sama orang lain ramah, sama orang lain baik, sama orang lain bertegur Sama keluarga. sapa, sama keluarga ngomel mulu. Wow. Dia salah. Dia bukan laki-laki yang jantan dan bijaksana. Masya Allah. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang pertama dilindungi dirinya, keluarganya, bukan orang lain. Jadi itu salah kaprah. Solusinya Bagaimana bagaimana? solusinya ngadepin suami? Solusinya bagaimana menghadapi suami itu? Iya, Ma. Saya tanya, dari dulu apa baru sekarang? Dari dulu. Ya, Udah bakat. Tapi disabar-sabar aja mah. Disabar-sabar Udah aja. bakat, Ya udah Allah. bawaan. Ya. Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau dia dapat kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah, ujian, dia bersabar, sabar baik baginya. Maksud saya bagaimana? Dulu Anda nggak punya suami, pengen punya suami, dikasih oleh Allah suami. Alhamdulillah saya punya suami. Ternyata belakangan temperamental. Astagfirullah. Tapi mukul mah nggak pernah mah. Kenapa? Mukul mah nggak pernah. Enggak pernah. Marah-marah doang, ngomel-ngomel doang. Ngomel-ngomel. Hatinya yang Iya. terpukul ya Bu. Tapi maaf ya, yang namanya ngomel itu kan tidak nyaman kita. Ya. Ya. Bahkan yang namanya oral, oral itu mulut Bu, Verbal, Suhaibah. iya. Oral itu mulut. Daripada fisik, kadang-kadang lebih nyelekit oral. Dimaki-maki sampai kita kapan Sakit hati ingat gitu. aja omongan dia. Nah, punten. Harusnya ada orang yang ketiga menyadarkan dia bahwa kalimat dia itu menyakiti kami. Atau maaf, karena Bu Suhaibah bilang dari dulu emang udah begitu. Ngomel mulu boleh jadi. Background, latar belakang kehidupan suami Anda, emaknya tukang ngomel. Sehingga menjadi kebiasaan dia. Ngomel itu adalah budaya dalam keluarga. Gak aneh lagi. Jadi nurunin dari orang tuanya ngomel. Kalau Anda sudah tahu tabiat suami Anda begitu, udah.
Kalau dia ngomel, Anda bersabar. Biarin deh, udah bakat dia. Gue ngelawan juga angguran rame. Gue pikirin angguran sakit hati. Yang penting pekerjaan kita udah benar kata agama. Omongan kita sudah benar kata agama. Melayani suami dengan sebaik-baiknya sesuai aturan agama. Dia ngomel, dia marah-marah, ya sudah. Udah bakat dia. Insya Allah dosa ibu sedikit-sedikit akan terhapus. Ibu mohon sama Allah, tidak mustahil. Yang tadinya ngomel, yang tadinya marah-marah akan berubah. Mungkin kalau udah dibentokin oleh Allah. Tapi kadang-kadang nggak sampai dibentokin juga ada yang berubah loh, Du. Ada. Ya, dapat hidayah udah ya Pak ya. Dapat hidayah dari Allah. Tapi memang maaf ya Bu, karakter orang tidak sama. Punten ya, ini nyata. Ada orang yang ngomong lemah lembut, pelan. Sekali ngomong culek. Aduh. Nusuk. Ada orang yang ngomongnya kenceng, emang biasa hidup di empang. Ya. Kenceng mulu, emang udah bawaan dia. Ya sudah, dituker boro-boro, tuker tambah, tuker guling aja susah laki lo. Alhamdulillah punya suami daripada nggak punya. Begitu aja Bu, dipikirin juga capek-capekin. Iya. Ya bener nggak? Jangankan tuker tambah, tuker guling juga tetangga Anda rasanya nggak mau kalau tukang ngomel. Suami ditukar sama guling gitu maksudnya, Mas? Nggak Tuker ditukar tuh, sama lu laki lu sama laki gue tukerin. Oh. Boro-boro tuker tambah, tuker guling aja orang nggak mau. Ibu bisa nambah banyak kalau gitu, Bu. Makanya bersyukur dengan apa yang ada. Semoga ujian dari dia ngomel marah-marahin kita menghapuskan dosa kita. Kita mencontoh bahwa kalau marah-marah orang nggak suka, artinya saya tidak boleh marah-marah kayak dia. Oke Bu Suhaibah? Oke. Terima kasih Mama. Enggak. Waalaikumsalam. Salam. Wabarakatuh. Itu Oke, selain Ibu Suhaibah, Ibu siapa? Suhaibah sama Mama gedean siapa? Dan saya kata Ibu Suhaibah. Ibu Suhaibah. Lanjut Silakan. ke Ibu mana Bu? Nah, Ibu Suhaibah, ada Ibu. Ya. Silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Bu Munawaro dari Masjid Tahlim Nurul Nisa, Pulau Cangkir, Tangerang. Ibu Munawaroh. Ya. Munawar. Mak, gimana Mak cara menghadapi suami yang sering cemburuan? Mungkin karena Ibu Munawaroh cantik. Wah, luas, supel bergaul. Suami Anda kurang supel dalam bergaul, cemburuan. Atau apakah Ibu sebagai seorang istri agak centil begitu? Bergaul. Sering pergi-pergi Mak, sering pergi-pergi. Sering pergi-pergi Mas centilnya. Waduh, pergi-pergi. Anda Kita pergi, belanja Mak, saya belanja di luar kota. Oh belanja di luar kota udah dagang. Anda Mas? pedagang. Ya saya dagang. Dagang apa Bu? Dagang tas-tas dari Jawa, baju dari Oh Jawa. Masya Allah. Jadi Ibu sering berpergian untuk berbisnis ya. Suami jadi Saran cemburu. saya, sekali-kali suami Anda bawa ke Jawa. Ah. Bawa keluar kota, nemenin Anda berbelanja. Biar dia tahu apa yang Anda lakukan di sana. Ketemu siapa Anda tidak wajib dicemburuin. Tapi nyari duit buat keluarga. Jadi jangan Anda diamkan, khawatir suatu saat meledak. Udah didiamin. Makanya saran saya, ajakin suami Anda, nemenin Anda untuk berbelanja. Biar tahu kegiatan Anda berbelanja, ketemu siapa saja, ngapain aja di sana. Begitu Ibu. Tapi Mak kalau diajak nggak mau dianya Mak. Oh. Kalau diajak nggak mau. Ibu ngajaknya gimana? Hah? Ibu ngajaknya gimana? Ya dibajak, ayo ikut sama saya kalau nggak percaya. Maaf, Gitu. Ibu Dia nggak belanjanya mau. berangkat ke Jawa sama siapa? Ya kadang sama anak saya, kadang sendirian. Oke, kalau Ibu berangkat sama anak Ibu, bilang sama anak Ibu. Nanti lu ngomong sama bapak lu, bahwa mamah ke Jawa tuh hanya belanja. Iya. Yang ketemu ini. Maaf, kalau perlu sekarang direkam. Ya. Dibuktikan sama suami belikan di Anda sini. bahwa mamah tidak macem-macem. Pas di Jawa, Ibu video call dah sama suami. Nih, Ya, Pak. video call terus. Video call terus. Video call terus? Tukang bajunya juga ikut video call. Video call Video call. baju juga. Biar percaya bagus. Maksudnya biar Percaya. suaminya percaya. Bagus. Benar. Terus. Maaf, Bu. Yang namanya memiliki hati, menciptakan hati adalah Allah. Makanya Anda banyak berdoa, semoga suami Anda berubah hatinya dibalik ke arah agama yang benar. Amin. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Anda
wajib menyadarkan suami Anda. Namun maaf, seandainya suami Anda begitu terus, ya sudah biarin aja. Iya. Ya. Mudah-mudahan dikuatkan iman saya, diberikan rezeki yang banyak. Karena saya nyari duit bukan hanya buat saya, tapi buat seluruh keluarga. Pahala Anda banyak asal Anda bersabar. Itulah ujian dari Allah. Sabar. 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 Bukan hanya Anda, betapa banyak perempuan yang diperlakukan begitu. Ujian buat kita. Oke? Oke. Sabar ya. Munawaroh. Ibu Munarawon. Munarawon. Munawaro. Halo. Iya. Jadi harusnya tuh suami mah bantuin ya mah, cemburuin, bikin puyeng aja istrinya. Ya Allah. Sengaja oleh Allah diberikan ujian. Ujian, emang. Sanggup nggak lo punya laki kayak begitu? Nah. Karena nyari duit, itu uji Anda. Kalau hidup nggak pernah ada ujian, nggak akal maju dong kita. Oke, Bu Nawaro? Oke deh. Kalau gitu Ya. Mama, terima kasih. Nanti kita lanjutin lagi ya Ma ya. Nah jamaah sabar. Kalau Anda yang masih mau nanya lagi nih yang ada di studio, tenang ya. Setelah ini, untuk yang di rumah tetap bersama kami. Di rumah, Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Mama. Dede. Ayo, masih ada kesempatan lagi setelah Ibu Jaibah dan Ibu Munawaro. Silakan, siapa lagi? Iya. Mangga. Ibu siapakah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva dari Majelis Ta'lim Nurun Nisa Pulau Cangkir, Tangerang. Mangga. Galau, Ma. Ada apa? Begini loh, Ma. Ini dari pengalaman saya pribadi. Saya menikah tahun 2000, bukan 2000. Tahun 95. Dari 1995. punya anak ke-1 sampai ke-3, suami itu cuek. Sampai punya anak ke-4, dia cemburu berlebihan gitu loh, Ma. Sampai saya tidak bisa nyaman sama dia gitu. Misalnya, bagaimana yang membuat Anda tidak nyaman? Ya kalau saya pergi ke pasar, dia kan gak pernah mau nganter saya kan. Otomatis saya kan pulang pakai ojek. Ya. Itu si tukang ojek cemburuin sama dia. Astagfirullah. Di tukang ojek dicemburuin. Apakah tukang ojeknya itu aja Ibu selamat pulang? Ya enggak lah, Oh, kan ganti-ganti. beda-beda. Kalau kita Padahal pulang itu- ke pasar kan pakai ojek tuh. Dia cemburu sama tukang ojek. Katanya ngapain sih kamu senyum-senyum sama tukang ojek? Nah, apa? Nah terus kita harus gimana gitu loh, Mbak? Apa kita harus dengan muka kusam gitu? Ke tukang ojeknya. Maaf, Heeh. memang cemburu itu dari dulu ada. Iya. Lihat aja anak Nabi Adam, Kabil dengan Habil. Iya kan? Wah, Itu saya gara-gara cemburu. cemburu Iya. kan? Ya. Jadi memang bakat fitrah manusia cemburu ada. Cuman kalau suaminya Bu Epa, kalau kata saya mah lebay cemburunya. Lu nganterin ke pasar kagak, naik ojek marah. Yang salah kalau Anda tukang warung tiap hari naik ojek langganan, pegangan sayuran ke pinggang tukang ojek. Lama-lama cinlok di motor. Benar. Tuh, ada kejadian Tuh saya tuh. punya tetangga di Ciamis, tetangga Benar, Mama. keluarga Ciamis tuh. Iya. Dia tukang warung, tiap hari ngelanggan tuh ojeknya sama dia, jadi Iya. pegangannya sama dia. Kan dia gonta-ganti Iya. tiap hari ke pasar. Padahal Ibu gonta-ganti loh. Atau kalau ibu mau aman, beli sayurannya tukang sayur lewat. Ya kan kadang-kadang kalau kita kesiangan aja sedikit, nggak dapat kebagian sayur, mah. Nah iya, emang bener. Saya sebagai emak-emak juga mendingan kayak Anda. Iya, ke pasar. Biarin deh ke pasar lebih murah. Iya. Bisa beli bawang sekilo sekalian, tomat sekilo sekalian, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi berikan pengertian kepada suami Anda. Udah mah nganter kagak mau, cemburuan sama tukang ojek. Aduh. Yang saya khawatir Bu Eva, justru sama tukang sayur di pasar pun cemburuan. Jangan-jangan lagi. Ya Allah. Bagaimana atuh kita belanja kalau begitu? Setiap kita berinteraksi sama orang, dia cemburu. Kita ini makhluk sosial, nggak bisa hidup sendirian. Coba kalau ketemu tukang ojek manyun aja. Ngapain lu, Fah? Ya Senyum sama tukang makanya itu ojek. mah dari anak pertama sampai ketiga dia kan cuek. Boleh Terus jadi baru ada punya pengalaman. anak keempat itu. Ada pengalaman mungkin waktu punya anak yang keempat Anda kelihatan lebih cantik. Banyak orang suka, jadi cemburuan. Perawatan gitu. Boleh jadi dengar kabar ada orang lain. Kalau perempuan lagi usia 40-an mungkin saat itu Iya. makin menarik, banyak orang suka, cemburuan timbul. Sekarang ini udah terjadi, udah sekian tahun dia cemburuannya datang, kita mohon aja sama Allah. Ini ujian dari Allah.
Karena kalau kita rumah tangga lempeng-lempeng aja, nggak ada mesra-mesranya, Bu. Iya. Kalau ada keributan, ada cemburu, ada marah, langsung kita koreksi diri, semakin memperbaiki diri, insya Allah ini pahala yang Allah berikan buat kita. Kalau lempeng, nggak ada ujian, nggak ada masalah, nggak bakal naik dong iman kita. Dengan adanya ujian seperti ini, suami cemburuan, bahkan sama tukang ojek, kita makin koreksi diri. Besok artinya tidak terlalu banyak selengean. Kalau ke pasar jangan pakai dandan, nggak pakai minyak wangi. Barangkali begitu, biar suami nggak cemburuan. Jadi kita pilih mana biar suami meminimalisir perasaan cemburunya. Begitu, Bu Eva. Mohon maaf Ibu, selain sama tukang ojek, suami pernah cemburu sama siapa lagi? Ya kadang-kadang kalau misalnya kita ada orang yang kita kenal, temen gitu kan. Kita senyum tuh. Nggak boleh sama dia. Ngapain sih kamu senyum-senyum katanya gitu. Jadi Ibu nggak boleh senyum sama suaminya mah? Iya mungkin. Artinya suami Anda tidak tahu hadis ini. Watabassumuka fi wajhika sedekah. Senyumanmu buat saudaramu sedekah. Artinya suami Anda termasuk orang pelit. Senyum. Senyum aja kagak boleh, padahal senyum mah kagak pakai Ibadah, modal. sedekah ya Pak ya? Sedekah kata Nabi. Iya. Salam buat suami ibu ya. Salam senyum dari emak-emak dari TV One. Nggak ada, udah nggak ada orangnya mah. Oh, udah menikah. Almarhum. Ya, Ibu. oh, Ya. ya sudah, jangan Jangan dipikirkan. dibahas, Bu. Yang lalu sudahlah berlalu. Kan kita jadi ngomongin orang yang udah nggak ada itu Bu, Ibu ah. Ya, iya. Jadi dari tadi Iya. dia Eva, Eva, lupa. Iya, iya. meninggal. Jangan Repot. patas. Gua jawabin, kira masih ada orangnya loh. Ibu saya jadi nggak enak Bu ah. Astagfirullahaladzim, Iya, ya Allah, ampuni dosa ya Allah. Semoga amal ibadahnya. Pak, lu gimana juga sih orang nggak ada Iya. sudah. Lagi. Maaf semuanya ya. Ya. Ketika orang sudah meninggal dunia, jangan kita berbicara tentang keburukan mereka. Kita doakan ya, Pak ya. Iya, Bu. Tapi bicara yang baik-baik, Baik-baik. kita doakan kepada mereka. Oke Amin. Pak, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Pak, gara-gara lu tuh. Aduh Bu. Ini gara-gara Ibu Eva sama tukang ojek ya kita jadi kena nih, Bu. Bu, tapi akhirnya kisahnya Ibu sekarang menikah lagi. Udah. Oh. Kirain takutnya ada prank lagi ujung-ujungnya. Iya, takutnya ternyata akhirnya Ibu emang udah nikah sama tukang ojek yang tadi lagi jangan-jangan. Bu, Ibu kayak lagi ngeprank Mama Dede. Mama udah nasehatin, Iya, biar suaminya Ibu. sadar. Suami udah meninggal, ngapa dibalas? Udah istighfar, Zahra, astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Bu. Mudah Iya. Semoga beliau Ya, terima kasih Mama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eva. Eva. Masya Allah. Mama, terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini ya. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tentunya kita telah menyimak nasihat Mama mengenai cemburu dalam rumah tangga. Itu kata Mama bisa didasari rasa cinta, tapi jangan sampai nantinya malah menjadi prahara. Untuk itu kita harus bisa mendasari rasa cemburu kita, jangan dengan rasa suuzon, berburuk sangka atau apalagi memfitnah pasangan kita. Tapi yang pasti kalau seandainya rasa cemburu itu untuk membangun chemistry, kasih sayang satu sama lain agar lebih romantis, itu diperbolehkan. Dan jangan lupa juga yuk untuk perbanyak berdoa agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Silahkan Mama. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak turunan kami anak soleh, anak yang solehah. Kami yakin ya Allah, Engkau berikan pasangan kepada kami yang terbaik buat kami. Karena apa yang kami sangka buruk itulah baik buat kami. Yang kami sangka baik boleh jadi buruk untuk kami. Engkau tahu apa kebutuhan kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan jodoh yang terbaik. Namun seandainya ada perasaan cemburu itu normal. Karena Engkau berikan fitrah kepada kami. Punya perasaan cemburu, tandanya kami mencintainya. Namun ya Allah kami sadar. Kalau cemburu yang ada alasannya, Engkau akan menerimanya. Dan kami insya Allah tidak berdosa. Namun kalau suuzon,
berburuk sangka kepada orang yang kita cemburui. Engkau menyatakan kami berdosa. Oleh karena itu ya Allah, bersihkan hati kami tentu dengan bimbingan dari-Mu ya Allah. Buka mata hati kami agar layak yang kami cemburui, mana yang tidak layak kami cemburui, tentu dengan tuntunan dari-Mu ya Allah. Bimbing kami di jalan-Mu yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dedeh terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih Ibu dari Majelis Taklim Nurunisa ya, Pulau Cangkir, Tangerang sudah hadir ke studio rumah Mama Dedeh. Dan bagi Anda jamaah yang ada di rumah yang ingin hadir langsung ke studio rumah Mama Dedeh, kami persilakan untuk menghubungi akun Instagram kami di bawah ini @rumahmamadedeh_tv1. Gratis dan tidak dipungut biaya spesial pun. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dedeh setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dedeh. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.